koperasi. Ya, baik. Sebelum kita memulai materi hari ini ya, Bapak Ibu, kita bisa berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya untuk dokumentasi di materi kelima hari ini. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk membukakan atau on-cam-kan kameranya ya. Sudah, untuk Bapak Abdul dari KDMP Tambun boleh dihidupkan untuk kameranya. Kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya. Lalu ada Ibu Iva Yustiani, boleh dihidupkan untuk kameranya. Dan ini ada atas nama Alvin JM, boleh dihidupkan untuk kameranya. Ya, mungkin dari tim Sakti ya, kita boleh mulai untuk sesi dokumentasinya. Tolong dibantu ya. Semuanya senyum ya. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang telah meng-on-cam-kan atau menghidupkan kameranya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menonaktifkan kameranya kembali itu boleh, atau tapi kami harapkan apabila Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya selama sesi ini berlangsung ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya eh, bagi Bapak Ibu apabila nanti saat sesi berlangsung apabila ada pertanyaan ya itu bisa langsung diajukan saja di kolom chat Zoom atau dengan cara raise hand di Zoom-nya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk materi sesi hari ini ialah materi tentang laporan keuangan SAKEP yang sekarang akan materinya akan dibawahi oleh saudara Mas Rehan ya. Nah, sebelumnya apabila untuk Bapak Ibu ya bisa menggunakan atau masuk terlebih dahulu ke pelatihan.icoop.id/admin untuk mengaksesnya dengan username dan password yang sudah dikirimkan oleh tim kami. Nah, sekarang ini sudah ada ya Mas Rehan untuk yang akan menyampaikan materi hari ini atau narasumber kita hari ini. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menyampaikannya langsung saat sesi tanya jawab nanti. Ya, bagi untuk Mas Rehan sudah siap ya? Udah siap sih untuk materi ya, karena di workshop-workshop sebelumnya juga gitu ya. Mungkin ini udah jadi batch ke-7 di tahun ini gitu. Yang mana di sana untuk materi pastinya mungkin untuk di materi hari ini lebih fresh dibanding materi-materi batch-batch sebelumnya, karena di pengenalan saat ini jadi kita ada pengembangan fitur perihal SKP, karena kan ya suatu skema hal yang baru gitu ya, SKP ini yang mana diterapkan mulai per tahun 2025. Pasti kan namanya suatu sistem yang sedang dikembangkan pasti akan terus berkembang bahkan lebih cepat gitu ya dari yang mana core system yang sudah jadi gitu. Karena kan biasanya itu lebih ke membantu apa sih yang belum masih kurang atau apa. Kalau ini kan karena terus akan mungkin berubah dan lain sebagainya gitu kan, karena adalah suatu penerapan standar akuntansi yang baru yang mana dulunya etap kita geser ke EP gitu ya, sesuai sama permen yang berlaku seperti itu Ya, gitu sih. baik, kalau begitu ya,
Untuk Mas Rehan yang sudah siap ini, boleh untuk materinya dipaparkan ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman dan teman-teman dari tim Sakti ya yang sudah memberikan apa namanya waktunya untuk saya di sini untuk menyampaikan materi perihal bagaimana sih fitur SAK-EP gitu ya, standar akuntansi keuangan entitas private yang mana diterapkan di aplikasi Sakti Online ataupun Sekundo gitu ya yang akan diterapkan oleh koperasi ataupun kredit union. Seperti itu. Mungkin di sini aku akan share screen terlebih dahulu teman-teman Sakti sekalian yang mana mungkin banyak koperasi nih ya yang ikut di kegiatan saat ini sepertinya ada mungkin di rentang 5 atau 6 koperasi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman koperasi sekalian mendapatkan gambaran gitu bagaimana sih modul SAK-EP yang sedang dikembangkan oleh tim SKK seperti itu ya. Dan bagaimana sih fitur tersebut bisa menjadi jalan keluar untuk apa namanya si Permenkop yang terbaru atau anjuran dari si Kementerian Koperasi ini untuk penerapan SAK-EP seperti itu ya. Nah, di sini mungkin aku izin share screen ya untuk pengantarnya apa itu SAK-EP gitu ya sebagai pengantarnya. Mungkin teman-teman di koperasi ada yang sudah melakukan riset atau mulai membaca nih ya dari apa namanya SAK-EP yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia gitu ya, yang mana di sana sudah apa namanya terjabarkan SAK-EP itu apa gitu ya karena sudah tersusun yang mana di sana ada 35 bab. Mungkin di sini hanya sekedar pengantar bagaimana sih SAK-EP tersebut gitu ya. Nah, di sini ya dengan keluarnya Permenkop nomor 2 tahun 2024 yang mana di sana menyatakan buat per 2025 ini walaupun diberikan kelonggaran gitu ya sampai ke pertengahan 2025 untuk penerapan SKKP tersebut yang mana SKKP ini gitu ya disusun oleh IAI itu adopsi penuh dari IFRS gitu for small medium enterprise yang mana ini adalah suatu SKK yang lebih sederhana dibanding SKK umum gitu ya yang mana biasanya digunakan oleh para perusahaan atau mungkin manufaktur dan lain sebagainya, tapi akan lebih kompleks dibanding SAK sebelumnya yang diterapkan atau etap ataupun kalau untuk UMKM, EMKM. Nah, di sini ada apa namanya sedikit perbedaan gitu ya yang jelas terlihat dari standar ini gitu ya, standar SAK-EP ini dibandingkan sama standar sebelumnya yaitu adalah SAK-ETAP. Jadi dari sisi babnya, tadi juga sudah saya mention gitu, untuk babnya itu dia ada 35 gitu ya. Yang mana di aturan main sebelumnya itu ada 30. Lalu dari sisi penamaan laporan, di sana pun sudah diatur gitu untuk neraca dan PHU yang sebelumnya hanya disebut neraca ya, yang mana teman-teman biasa buat gitu ya, antara perbandingan aktiva dan pasiva. Sekarang itu disebutnya sebagai laporan posisi keuangan, tapi ya fungsinya sama gitu. Lalu PHU di sini ada tambahan yaitu adalah penghasilan komprehensif. Jadi laporan PHU atau rugi laba dan penghasilan komprehensif. Lalu ada beberapa hal-hal yang belum diatur di SAK-ETAP tapi di EP sudah diatur. Misalnya ada laporan konsolidasi tapi di sistem Sakti walaupun apa namanya dari dulu pun sudah ada laporan konsolidasi. Jadi kita sudah sediakan fiturnya gitu. Sebelum sebelum EP ini diminta untuk diterapkan. Lalu skema dana hibah misalnya itu alur dananya seperti apa kan gitu ya kalau misalnya ada dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Nah, yang sangat jelas apa namanya si perbedaannya itu adalah skema pinjaman Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih saya bilang pinjaman ini sangat terlihat berbeda? Kalau etap itu kan dia skemanya
masih pakai aktual atau yang terjadi saat ini ya yang saat ini gitu. Diklaim pendapatan saat ini. Nah, atau biasa orang bilang cash basis gitu ya. Atau terjadi perhitungan bunga secara aktual. Jadi pada saat anggota itu angsur, ya jasanya diklaim hari itu gitu. Nah, bedanya EP itu dia diakui secara efektif, diakui gitu. Jadi cash basisnya terjadi, tapi ada pengakuan dulu sebelum cash basis terjadi. Jadi ada proses yang mana di sana ada pengakuan jasa yang akan diterima, baru pas cash basis tersebut atau angsuran realnya terjadi, di sanalah si pengakuan tersebut dikurangi. Jadi jasanya itu udah diakui dulu di depan, sebagian, kayak gitu. Sesuai sama aturan ya si efektifnya. Jadi sampai rentang berapa ya itu akan diakui. Jadi sebagian dari jasa itu akan diakui. Nah, lalu di sini juga ada penyisihan tercatat ketika pajak tak tertagih sudah terjadi. Nah, ini kan apa namanya lebih ke pencadangan kalau misalnya ada gagal bayar gitu ya. Yang mana nantinya si gagal bayar ini harus dilakukan pencadangan gitu ya. Nah, akan tetapi kalau saketap apa sakepe gitu ya, di sana dia penyisihan pinjaman tak tertagihnya itu berdasarkan resiko gitu. Jadi dia akan ada range rentang berapa tahun ke belakang gitu Bapak Ibu sekalian untuk indikatornya atau nanti akan memunculkan nilai penurunan apa namanya si cadangan penurunan nilai atau CKPN gitu. Nah, lalu ada beberapa hal yang belum diatur ya, seperti pengakuan aset, liabilitas pajak tangguhan, sama pengungkapan pihak berelasi. Kalau misalnya ternyata apa namanya koperasi punya mungkin menanam modal di suatu usaha dan lain sebagainya, itu harus apa namanya tercatat sangat terperinci di sana. Kalau misalnya ternyata punya apa namanya nyimpan modal di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa rangkuman ya dari bab 1 sampai bab 35 mungkin tapi aku tidak akan bahas semua babnya gitu ya. Nanti akan diberikan oleh tim Sakti untuk materinya setelah Bapak Ibu sekalian mengisi mungkin daftar hadir ya. Nanti akan dikirimkan daftar hadir karena itu menjadi acuan dari tim Sakti untuk memberikan sertip dan materi-materinya gitu ya. Di sini untuk di bab 1 itu akan membahas perihal penamaan gitu. Ya, pastilah ya semua pembahasan pasti bab satunya itu adalah mengenalkan bahasan tersebut. Yang mana di sini bab 1 membahas entitas private apa sih gitu ya, etap kenapa berubah menjadi SAKEP, terus habis itu membentuk negasi agar SAK ini terlihat lebih berbeda dengan SAK untuk entitas publicity licensed gitu ya. Sehingga bentuk negasinya sesuai dengan entitas publik atau entitas private. Yang mana entitas publik atau entitas private itu seperti ya koperasi itu masih masuk ke sana. Begitupun ya perbankan gitu ya, perbankan dia akan masuk ke sana. Nah, lalu untuk konsep dan prinsip persuasifnya juga sudah diatur gitu ya untuk apa namanya dideskripsikan tujuan laporan keuangan entitasnya terus habis itu menjelaskan secara detail mengenai konsep biaya, aset kontingensi dan liabilitas kontingensi, total penghasilan komprehensif dan konsep pengukuran dan apa konsep pengukuran pada pengakuan awal untuk aset dan liabilitas entitas serta pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, aset non keuangan serta liabilitas lain keuangan. Nah, mungkin apa namanya banyak konsep-konsepnya di sana yang harus menjadi acuan-acuan seperti itu. Lalu dari sisi penyajian laporan keuangan gitu ya, di sini di beberapa bab gitu ya, di
laporan tersebut akan membahas perihal laporan keuangan itu ada di bab 3, bab 4, bab 5, habis itu bab 6, bab 7 gitu ya. Nah, di sana itu akan membahas perihal ya gampangnya gitu ya. Yang sin raca itu akan berubah menjadi laporan posisi keuangan, habis itu rugi laba PHU tersebut menjadi PHU rugi laba dan komprehensif lain gitu ya. Nah, lalu di sana pun akan mengatur perihal si apa namanya? Perubahan ekuitas, arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mana tiga hal ini gitu ya, laporan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan di sebelumnya, di aturan sebelumnya itu tidak ditekankan untuk disajikan, tapi kalau nanti penerapan SAK-EP itu harus disajikan. Serta ya tadi ya laporan konsolidasi kalau misalnya ternyata ada teman-teman koperasi itu punya banyak unit atau punya banyak cabang atau punya banyak kantor layanan. Nah, di sana kan apa namanya ada skema konsolidasi seperti itu. Nah, titik di mana acuan tersebut gitu kalau misalnya teman-teman koperasi melakukan transisi yang mana dari aturan sebelumnya ke EP ini gitu ya. Di sini harus melakukan adopsi penuh yaitu di bab 35 itu tercantum ya perihal pedoman tentang mengadopsi SAK-EP. Yang mana di sana pedoman pengadopsiannya itu harus harmonisasi dan adopsi penuh kayak gitu. Nah, inilah yang jadi acuan dari si skema SAK-EP-nya. Nah, mungkin sampai di sini untuk pengantarnya terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa mungkin mendapatkan insight awal gitu ya, setup awal dari bagaimana sih fitur yang nanti akan kita jelaskan untuk apa namanya? Membantu hal tersebut bisa terjadi gitu. Seperti kayak apa namanya laporan konsolidasi, habis itu dari si apa namanya lima laporan yang tiga laporan tambahannya si laporan posisi keuangan, habis itu rugi laba komprehensif, habis itu ekuitas, gitu ya perubahan posisi ekuitas, arus kas serta sampai ke catatan atas laporan keuangan kayak gitu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin ya? Atau mungkin masih ngawang-ngawang dulu nih, meraba dulu nih dari penjelasan tersebut, Cak EP itu kayaknya masih asing gitu ya. Nah, di sana mungkin bisa googling dulu kah atau apapun gitu ya, supaya mungkin ya jendela belajar kita jadinya kita sama-sama belajar gitu ya di tim Sakti sama teman-teman koperasi pun apa namanya kita pun sama-sama belajar perihal SAK-EP ini. Oke, terima kasih untuk responnya ya Pak Abdul. Oke, masih menyimak, gak apa-apa gitu ya. Kita lanjut ke si fiturnya kayak gitu. Nah, di sini ini adalah aplikasi Sakti Online atau core sistemnya gitu ya, yang mana nanti akan menjadi core dari si apa namanya aplikasi koperasi. Tapi nanti akan ada fitur pembantu dari dashboard, yaitu ada skema SAK-EP-nya di sini, kayak gitu. Tapi ini masih apa namanya satu aplikasi yang sama ya. Mungkin kalau teman-teman ngikutin workshop di hari kedua gitu di Selasa yang mana di sana membahas Saktiling, mungkin di sana pun akan membahas perihal dashboard gitu ya. Nah, si SAK-EP ini atau modul tersebut akan muncul di sana karena sebagai perbantuan lah ya untuk menjalankan fitur SAK-EP-nya gitu. Mungkin di sini aku login terlebih dahulu. Nah, di sini aku mencoba login untuk menggunakan user admin ya. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya mungkin pas di hari pertama atau hari ketiga gitu ya di batch 7 ini pemateri sebelumnya sudah menjelaskan nih apa sih fungsi administrasi, transaksi, accounting, rasio keuangan dan lain sebagainya. Nah, fokus kita di sini
untuk aturan tadi itu ada nggak sih di sini gitu ya. Nah, yang pertama mungkin laporan konsolidasi gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sistem tuh kita sudah memberikan di sisi pengaturannya ya, kalau misalnya koperasi tersebut memiliki beberapa kantor atau beberapa unit. Nah, di sini bisa diatur untuk si kantornya seperti itu. Nah, di sini kan untuk pusat dia kodenya 001. Nah, ini namanya aplikasi apa namanya pelatihan dia ada coba-coba nih. Kayaknya ada apa namanya kode yang dirubah nih jadi huruf gitu ya. Tapi nggak ada masalah juga ini kan huruf dan angka itu bisa gitu ya. Untuk ini yang penting tiga apa namanya 3 karakter kayak gitu. Tapi ini sedikit kayak kurang cocok aja dari 00 jadi apa JLN kayaknya ini. Nah, mungkin kodenya aku geser dulu ya ke 001. Nah, ini kan jadi ada 2 kode ya, 001 sama 000. Nah, berarti kan di sini udah ada si 2 kode atau 2 unit atau 2 kantor layanan gitu ya dari si koperasi aplikasi demo ini. Nah, lalu aksesnya bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman di koperasi nantinya jadi tidak semua user ini perlu atau apa bisa untuk mengecek si laporan konsolidasinya. Misalnya yang berkantor di kantor Pelita nomor 1 ini ya cukup yang ini aja kan gitu ya. Atau yang kerja di kantor pusat ya cukup kantor pusat aja nih yang nampil si laporan keuangannya. Tapi mungkin beberapa apa namanya bidang yang emang harus membutuhkan laporan konsolidasi atau yang emang punya wewenang ke sana, berarti kan keduanya filter kantornya bisa dihidupkan kayak gitu untuk memberikan akses si laporan yang telah terkonsolidasi. Nah, nanti di laporan keuangannya akan seperti ini. Mungkin aku gambarkannya di apa namanya neraca saldo ya. Nah, di sini sudah ada filter untuk konsolidasinya. Apakah mau semua kantor atau kantor yang mana nih yang mau diambil kayak gitu. Nah, untuk laporan akan seperti ini. Nah, pada saat nanti apa namanya teman-teman koperasi bergabung dengan Sakti gitu ya. Wah, nomor akunku nggak seperti ini loh gitu, nggak 1.1. Habis itu dia punya anak akunnya jadi 1.1.1. Habis itu keluarganya atau family-nya di sini 1.1.1.1. Terus lanjut ya titik belakangnya 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ini adalah suatu apa namanya kode rekening yang sudah dirapihkan. Nah, kadang-kadang kami pun akan menanyakan teman-teman koperasi ingin perkiraan seperti apa pada saat bermitra dengan kami dan apa namanya ingin melakukan migrasi data. Apa mau mengikuti COA yang biasa teman-teman gunakan atau kami sesuaikan gitu, dirapihkan lah si COA-nya tersebut. Nah, lalu dirapihkannya dengan tipe yang mana? Nah, gitu. Ada beberapa tipe kode rekening yang mana apa kode perkiraan yang mana beberapa koperasi gunakan. Ada yang seperti ini, adapun yang mungkin 5 digit angka, jadinya 100.01 misalnya gitu. Jadi di sini ya apa namanya si sampai sini tuh dia kosong 3 angka gitu ya. Titiknya cuma dipakai buat yang di belakang ini doang gitu. Ini untuk ya sharing aja ya transisi menggunakan sebuah sistem itu seperti apa. Pasti kita dampingin sampai seperti itu sampai ke nomor-nomor perkiraan pun kita akan dampingi gitu. Nah, kita masuk ke modul SAK-nya nih. Nah, sebuah sistem itu pasti kita akan melakukan pengaturan gitu ya. Yang mana kita harus atur dulu nih untuk si laporan keuangannya gitu ya. Nah, walaupun di sini ada modul administrasi, transaksi gitu ya, pengaturan.
laporan, habis itu CKPN atau si cadangan kerugian penurunan nilai tadi, lalu laporan keuangan atau di sini biasa beberapa koperasi sebut LKSB gitu ya. Nah, kenapa sih nggak dari administrasi dulu gitu ya? Karena ya kita harus atur dulu laporannya akan seperti apa kayak gitu. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan si laporan yang sudah distandarisasi ke SAKEP, yaitu si keuangan rugi laba ekuitas arus kas dan CLK gitu ya, yang mana nanti akun-akun ini dia akan memanggil dari sini kayak gitu. Jadi si apa namanya COA-nya tersebut dia akan manggil dari sini untuk si pengaturannya. Kalau misalnya ternyata harus ada akun yang ditambahkan gitu ya, karena mungkin dari tim Sakti bilang ini harus ada satu akun nih yang diperbantukan gitu. Atau apa namanya emang aturannya gitu. Nah, di sana tuh harus bisa ditambahkan di sini di menu perkiraan. Nah, aturan-aturan yang apa perkiraan-perkiraan yang ada di sini itulah yang akan dipanggil di sini gitu. Kan kas apa namanya? Kas mobile, kas teller kan itu dari sini. Nah, misalnya apa namanya kan sebuah pengaturan dari si SAKEP ini dia membutuhkan tambahan akun nih namanya kas penampung kayak gitu. Nah, di sini teman-teman harus melakukan tambahan yaitu adalah kas penampung. Nah, ini kan sudah saya tambahkan ya. Nah, kita lihat di pengaturannya apakah si kas penampung ini nah tampil atau tidak. Nah, di sini kan tampil ya, simpan. Nah, dia sudah ditambahkan kayak gitu. Nah, ini adalah pengaturan-pengaturannya yang mana kita akan berikan default. Jadi, teman-teman koperasi tinggal menambahkan akun seperti yang tadi saya lakukan. Jadi, di sini ada icon gerigi ya. Ini kalau misalnya kita klik, dia akan menampilkan si fitur tambahan atau jendela tambahan di web teman-teman seperti ini. Nah, ini akun-akun yang sudah saya tambahkan kayak gitu. Oke, ini untuk pengaturan si laporan posisi keuangan antara aktiva dan pasiva. Karena di aturan mainnya si SAKEP dia harus apa namanya akunnya itu adalah akun yang rekap kayak gitu. Jadi nanti nilai yang akan tampil di laporan itu adalah si kepalanya gitu ya. Jadi akan memunculkan nilai si kastel apa si bukan kas mobile, kas teller atau kas penampung yang akan tampil tapi hanya kas dan setara kas. Begitupun bank nanti yang akan muncul adalah banknya. Begitupun nilai-nilai yang lain. Nah, kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini misalnya kita ingin tarik ya data dari rentang Januari. Tampilkan mutasinya. Nah, yang akan tampil dia akan seperti ini. Jadi jurnalnya kayak rekap gitu ya. Jadi tidak apa namanya tampil keseluruhan kayak gitu. Jadi direkap beserta dengan nilai-nilai angkanya. Angka-angka apa aja sih gitu yang apa namanya catatan angka-angka ini gitu ya. Yang mana sudah diatur. Mungkin seperti membingungkan ya di sini ada angka-angka yang mana di apa namanya di teman-teman koperasi itu kenapa ada
catatan-catatan kayak gini biasanya kan bikin laporan neraca tuh ya udah langsung si saldo awal, mutasinya debit kreditnya serta saldo akhir gitu ya. Oh ini ada catatan. Nah, fungsi catatan ini untuk apa gitu ya. Nah, di sini kan ada catatan ya. 2B3. Nah, kita harus melihat apa namanya acuan dari catatan atas laporan keuangan. Namanya catatan pasti untuk laporan catatan dong gitu ya. Mungkin nanti akan kita bahas untuk edit dari si catatan ini. Nah, nanti untuk pengaturan CALK. Kita masuk ke rugi laba. Nah, di rugi laba biasanya kan rugi laba itu dia langsung ya di sini untuk apa namanya rugi laba tuh pas kita klik dia akan membandingkan pendapatan keseluruhan dibandingkan dengan biaya atau beban apa nah dibandingkan biaya atau beban sama pajak gitu ya. Jadi kan pendapatan dikurang beban dikurang pajak gitu. Nah, di sini agak lain sedikit gitu ya. Jadi berbeda dikit aja nih. Jadi ada beberapa tahapan yang nggak semudah yang tadi. Jadi cuma 2 kali dikurangi beres gitu si laporan posisi apa laporan rugi laba komprehensif ini. Tapi pendapatan itu kan dia dibagi menjadi dua. Bahkan kalau di sini ditambahkan penghasilan komprehensif jadi ada 3 sumber pendapatan. Ada operasional, non operasional, sama komprehensif. Nah, begitupun biaya, biaya pun jadi ada 3. Tapi emang biasanya pun ada 3 kan ya. Ada beban langsung, habis itu ada beban operasional, terakhir ya beban pajak gitu ya. Nah, hal tersebut itu nantinya akan menjadi komponen-komponen di sini. Contoh di sini ada pendapatan operasional gitu ya. Dia akan memanggil apa namanya list-list pendapatan dari operasionalnya. Lalu setelahnya beban langsung gitu. Nanti di bawahnya ada summary SHU kotor. Nah, di sini pun summary kan ya. Tapi langsung total laba rugi sebelum pajak. Ini kan hasil dari total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, kalau ini SAU kotor, hasil pengurangan dari pendapatan operasional serta si beban langsung mendapatkan SAU kotor. SAU kotor ini juga akan nanti dikurangi lagi sama beban operasional, mendapatkan nilai rugi atau laba sisa hasil usaha setelah beban operasional. Kayak gitu. Setelah itu dia akan ditambahkan. Nah, kalau tadi kan ada dikurang gitu ya. Sekarang ditambah beban apa pendapatan non operasional gitu. Baru mendapatkan sisa hasil usaha sebelum pajak. Nah, baru nih dapat si total laba rugi sebelum pajaknya ini. Jadi ada tahapan untuk mendapatkan sisa hasil usaha sebelum pajak. Habis dikurangi lagi, ditambah baru dapat gitu. Baru memanggil beban pajak sama ya jadinya di sini beban pajak. Baru dapat nanti total rugi laba. Nah, total rugi laba ini yang setelah pajak gitu ya. Nah, sisa hasil usaha setelah pajak. Pendapatan tadi yang sebelum pajak dikurangi sama beban pajaknya. Akan tetapi karena di sini ada dan komprehensif lain, di bawahnya ada pendapatan penghasilan komprehensif lain. Itu ada pengukuran kembali imbalan pasti atau surplus evaluasi properti investasi. Misalnya ternyata teman-teman koperasi ini ada punya investasi gitu ya, ternyata surplus di sana gitu ya. Si ada nilai pertumbuhan nilai dari si barang yang kita investasikan ya. Berarti kan di situ diakuinya sebagai pendapatan dong gitu ya. Nah, di sana pertumbuhan itu akan masuk ke pendapatan komprehensif lain gitu atau mungkin pengukuran kembali imbalan pasti. Misalnya ternyata di sana teman-teman koperasi itu ada anggota yang mungkin akadnya atau tujuannya dia akan membayar menggunakan nilai mata uang lain, tapi sepertinya jarang gitu ya. Tapi kalau diperbankan kan ada.
Nah, di sanalah nanti pas ada perbedaan nilai mata uang, di sana dianggap ya pas nilainya minus ya berarti kan kurang kan ya. Ya kita rugi gitu di bagian pengukuran kembali. Tapi pas nilainya plus kan berarti pendapatan lain nih gitu. Itu untuk apa namanya pendapatan komprehensif. Nantinya dia akan menyusun si laporan keuangan ya seperti ini. Nah, yang di bawah. Jadi ada summary-nya beberapa kali. Kalau tadi kan satu, dua, udah. Kalau di sini, nah kalau di sini ada SAU kotor, habis itu si rugi sisa hasil usaha setelah beban pajak, habis itu sebelum pajak, sisa hasil usaha setelah beban operasional, habis itu sisa hasil usaha sebelum pajak, setelah pajak, baru akhirnya yang biasa kita kalau bilang yang dibilang SHU itu adalah yang setelah pajak, kalau di sini itu adalah laba komprehensif tahun berjalan. Itulah SHU koperasi. Kayak gitu. Nah, kenapa sih tadi ada bahasan dibilang rugi atau laba? Nah, di sini kenapa sih ditulisnya rugi? Karena nilai di sininya minus 70 apa 708.000 sekian. Makanya disebut rugi. Tapi pas lagi beban non operasional masuk, di, habis itu dikurangi beban pajak yang mana di sini masih kosong, di sini pun kosong gitu ya. Akhirnya di jumlah akhir dia laba gitu ya. Nah, di sininya laba komprehensif tahun berjalan. Jadi itu lebih ke penamaannya gitu ya. Nah, kita lanjut ke skema ekuitas. Nah, di ekuitas di sini dia apa namanya harus disetting untuk ya perubahan-perubahan yang ada di sisi ekuitas gitu ya. Apa simpanan pokok wajib gitu ya. Habis itu dana-dana cadangan, habis itu SHU. Bener-bener hanya di tiga acuan itu atau tiga sub dari ekuitas, yaitu ya dana, terus habis itu modal sama si SHU-nya. Nah, untuk pelaporan dia akan menjadi pelaporan perubahan ekuitas yang laporannya dia akan ke samping ya. Jadi kalau tadi biasanya ke bawah ini ke samping. Nah, ini yang di sisi keanggotaan ya. Untuk modalnya habis itu modal lembaga lain ya dari dana-dana, habis itu SHU berjalan. Nah, di sini kan ada pasti perubahan-perubahan ya dan endingnya total. Seperti itu. Nah, ini untuk rentang tanggal yang sama. Mungkin aku coba geser ke Januari. Nah, di sini kan ada pemasukan dari dana lain ya. Habis itu perubahan simpanan pokok wajib pun sangat signifikan akan tetapi, nah saat tahun berjalannya di sisi apa namanya sininya banyaknya minus ya, kayak gitu. Oke, untuk apa namanya si laporannya seperti itu, kita lanjut ke arus kas. Nah, arus kas di sini kita bagi menjadi beberapa hal yaitu adalah SAU tahun berjalan, beban penyusutan, habis itu ada arus kas dari aktivitas koperasi, arus kas setara kas awal tahun, nah akhir tahunnya nanti summary gitu ya. Nah, di sini dia untuk summary-nya ya nanti si apa namanya SAU tahun berjalan ini akan dikurangi apa namanya dikurangi sama beban penyusutan dapat SAU setelah beban penyusutan nanti arus kas aktiva ini dia akan ditambahkan dengan si SAU setelah beban penyusutan. Mungkin ini urutan 4-nya kayaknya hilang dah. Aku cek nah di sini ya. Harusnya di sini ada urutan 4. Jadi sebelum masuk ke arus kas aktivitas pendanaan ini ada summary dulu nih antara arus kas si aktiva apa aktivitas koperasi ditambah SAU
setelah beban penyusutan. Nah, habis itu ditambah lagi sama aktivitas pendanaan sama kas awal tahun. Memunculkan kas setara kas akhir tahun. Kayak gitu. Cuman dalam menampilkan si laporan gitu ya, yang harus kas ini. Nah, di sini kan yang baru tampilannya Februari gitu. Kenapa sih hanya bulan Februari gitu ya? Padahal bulan-bulannya itu sudah panjang gitu. Sekarang pun sudah bulan 7 gitu, bulan Juli. Kenapa seperti itu? Karena berarti proses si CAL apa proses si LKSB-nya atau laporan keuangannya di bulan-bulan setelah Februari, misalnya di sini Maret ya, tampilkan. Nah, ini belum pernah dilakukan simpan arus kas. Kayak gitu. Nah, ini harus dilakukan simpan. Supaya apa? Supaya di sananya masuk. Kayak gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, apa namanya, ada proses penyimpanan laporan keuangan. Nah, nanti pada saat kita masuk ke arus kas lagi gitu ya, bulannya akan tampil bulan apa namanya yang sudah terjadi ya berarti ya. Jadi harus emang misalnya bulan 7 ini sudah fix gak ada transaksi tanggal mundur lagi ya di bulan Agustus nanti diproses si LKSB-nya gitu. Nah, kenapa sih si LKSB ini selalu diproses setelah bulannya itu biasanya mungkin 2 minggu atau seminggu setelah bulan itu terlewat gitu karena terkadang mungkin ada transaksi-transaksi tanggal mundur atau mungkin kayak apa namanya apalagi perihal cetak buku bank ya rekening koran kan pasti kalau yang rekening koran kan dia nariknya di bulan selanjutnya tapi kan real di cet apa rekening korannya itu dia di tanggal yang lain kan ya di tanggal bulan lalu dan itu akan dibuat transaksi tanggal mundur. Nah, berarti kan belum boleh nih di CLKSB ini diproses. Kenapa? Karena apa namanya si laporan arus kasnya itu belum selesai gitu ya. Kasnya itu masih terjadi, masih ada perubahan-perubahan nominal arus apa? Perubahan-perubahan saldo kas mau itu di sisi bank ataupun setara kas yang terjadi di bulan tersebut padahal bulannya sudah terlewat. Kalau memang benar emang harus dilakukan transaksi tanggal mundur. Kalau transaksi tanggal mundurnya sudah clear, ya berarti kan bisa diproses gitu. Jadi ya sistem pun sefleksibel itu gitu. Jadi masih bisa transaksi tanggal mundur. Nah, kita lanjut ke si CLK yang mana tadi ya akan berkaitan dengan laporan posisi keuangan dan laporan rugi laba komprehensif yang mana di dua laporan itu ada catatan gitu. Nah, catatan itu indikatornya apa? Nah, misalnya di sini aku new tab ya biar gampang. Nah, di sini kan ada catatan nih 2B 3. Nah, kita lihat acuannya apakah sudah benar 2B3 gitu ya. 2 itu apa? Nah, 2 itu adalah yang di sini angka 2 gitu ya. Dan gak mungkin nomor 1 ada di laporan keuangan karena nomor 1 di C di CLK itu adalah menjelaskan koperasi ini bagaimana. Koperasi ini dia kedudukannya di mana. Nah, contoh di sini kayaknya ada yang mencoba ya. Jadi apa nama koperasinya berganti nih. Kayaknya ada yang nyoba di core sistemnya diganti nama koperasinya. Nah, endingnya di sininya berubah atau nama koperasinya di sini diedit gitu ya. Nah, itu juga masih bisa. Nah, ini kan berarti umumnya ini adalah di koperasi KDMP Tedunan Wedung Demak. Nah, nanti koperasi tersebut ada di jalan mana? Desa apa, kecamatan dan lain sebagainya. Terus habis itu nomor badan hukumnya disahkan kapan oleh dinas koperasi yang mana? Tingkat kota kah, tingkat kabupaten kah, tingkat provinsi kah, atau tingkat nasional atau kementerian seperti itu. Nah,
Lalu struktural. Nah, strukturalnya ini kan masih default. Nanti misalnya mau diganti pun ya silahkan gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke yang tadi gitu ya, 2B3 gitu ya. Duanya apa ya? Dua pasti ini, istisar kebijakan akuntansi yang penting. Ya, yang mana di sini adalah menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan sebuah laporan keuangan koperasi yang berstandarisasi SAK-EP. Nah, lalu di poin selanjutnya di catatan tadi yang kas dan setara kas ya, dia ada B di sini. B itu adalah poin keduanya. Nah, kita cek poin keduanya apakah benar B atau kayaknya harusnya C. Ternyata harusnya D gitu. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ternyata kas dan setara kas dia ada di C nih. Berarti kan tadi settingan sebelumnya salah ya, gitu. B itu dia masih membahas perihal mata uang pelaporan. Koperasi ini pakainya mata uang apa gitu ya. Misalnya teman-teman di sini menggunakannya ada dua mata uang, misalnya USD sama rupiah gitu ya. Ya berarti kan harus dimasukkan ke sini. Atau ternyata pakainya karena mungkin ada transaksi dengan negara tetangga, ternyata pakainya ringgit atau Singapura dolar kan kita pun nggak ada yang tahu gitu. Ternyata ada koperasi yang sebesar itu di Indonesia sampai lintas negara gitu ya. Nah, itu harus dimasukkan ke sini di bagian B-nya. Misalnya B-nya sudah, berarti kan C nih kas dan setara kas. Berarti bagaimana untuk pelaporan di apa namanya posisi keuangan yang udah salah? Berarti ya ini harus diedit. Nah, di sini akan ada icon pensil untuk melakukan editnya, yang mana nanti akan menampilkan satu slide lagi gitu ya untuk tab baru gitu. Di sini kas dan setara kas, catatannya kita perbaiki jadi C. Kayak gitu. Disimpan. Nah, kalau sudah gitu ya, itu sudah disimpan, screen-nya keluar ya, sepertinya. Oke, mungkin aku tak share screen lagi. Keluar sendiri tuh, tiba-tiba. Oke, tadi ada sedikit error ya, tiba-tiba keluar screen-nya sendiri. Nah, di sini jadi kan di sini 2C3 ya, sudah sesuai untuk membahas perihal kas dan setara kas. Nah, kita lanjut, tiganya apa? Berarti kan tiganya adalah yang di paling bawah nih. Poin 3 itu apa? Nah, di sini kas dan setara kas ada di poin 3. Nah, di sini coba kita apa namanya? Lihat kas dan setara kas, oke sudah sesuai. Mungkin kita hmm? Ini kita tampilkan ya yang skema edit CLK-nya. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Jadi ada label, urutan, jenis, habis itu perkiraan yang mau dipanggil yang mana. Nah, di sini kayaknya masih apa namanya? Ada error nih ya di aplikasi pelatihan nih. Kayaknya ini yang kastara kasnya nggak kebawa. Tapi nggak apa-apa. Nanti mungkin kita adjust di sini ya untuk si tambahannya. Ini harusnya nambah satu nih ke atas apa dari laptopku. Aku juga kurang tahu nih. Kurang ke atas. Mentok di piutang anggota. Karena kan di sini kalau ngelihat dari urutan ya, piutang anggota itu setelah dari si kas dan setara kas. Kayak gitu. Aku coba share screen lagi. Nah, di sini ya, di pengaturannya kan dia di atas nih. Yang atasnya nggak tampil. Dia malah langsung ke sini, piutang anggota. Gitu. Nah, tapi nanti untuk laporannya akan seperti ini tampilannya gitu ya. Nah, jadi untuk deskripsi ini teman-teman koperasi nggak akan apa namanya bikin lagi gitu. Nah, tampilannya muncul gitu ya.
Cuman tadi di laptopku kok kurang ke atas gitu. Mentok kan tadi ya, kas dan setara kasnya nggak muncul, tapi di laporan sudah sesuai kayak gitu. Sudah muncul sih laporannya, gitu. Jadi udah bener ya di sini tabel 3, apa namanya, si pembahasannya ada di poin C. Nah, kas dan setara kas, bagian nomor 2 intisar kebijakan akuntansi yang penting, gitu. Nah, itu untuk laporan. Nah, setelah ini mungkin kita akan bahas bagaimana sih skema pinjamannya, kayak gitu. Nah, di sini sampai setting laporan, apakah masih menyimak nih dengan apa namanya, tidak pusing, tidak apa gitu ya, masih fresh. Gimana nih Bapak Ibu sekalian untuk settingan laporan? Karena kan ya apa namanya, sebuah aturan baru ya, begitupun laporannya dia sudah diatur ya harus bentuknya seperti apa, kayak gitu. Dan kita sediakan gitu ya. Gimana Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau masih menyimak dulu nih? Oke, baik Pak Abdul. Gak apa-apa. Kita lanjut ya ke skema pinjamannya. Kita baru masuk nih ke administrasi si produk pinjamannya. Nah, contoh di sini aku setting di bagian si pinjamannya yang flat gitu ya. Nah, di sini untuk pinjaman flat ini gitu ya, kami settingkan untuk si jasanya ini apa sih yang flat ya di sini. Nah, si jasanya ini dia ke arah 90% gitu. Nah, kas penampung. Oke. Nah, 90% berarti kan ada penyisihan nih. Jadi ada apa namanya, beberapa koperasi kan ada penyisihan jasa ya, penyisihan jasa piutang yang mana nantinya teman-teman itu bisa melakukan penyisihan di aplikasi ini gitu. Jadi nggak perlu harus disisihkan manual nih gitu. Nanti ada proses penyisihan jasanya. Seperti itu. Kalau untuk apa namanya, aturan-aturan settingan otomatis jurnal ini biasanya kita akan beritahu ke teman-teman koperasi gitu ya. Jurnalnya itu akan seperti apa gitu. Nah, ini sepertinya ada kebalik nih jurnalnya. Nah, ini profesi. Ya. Nah, seperti itu untuk settingannya gitu ya. Begitupun yang lainnya mau menurun anuitas dan lain sebagainya. Nah, ini kas penampungnya kita geser dulu tadi kan kita buat akun baru ya. Oke. Nah, itu untuk settingan produk. Nanti ada juga settingan administrasi pencairan. Nah, untuk settingan administrasi pencairan, kita ini ada dua skema gitu ya. Ada ditagihkan langsung sama amortisasi. Karena di Sakepe untuk dua hal gitu ya. Provisi dan admin itu harus diamortisasi atau diklaim bertahap selama masa rentang si pinjaman itu berjalan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia dia ada provisi dan admin, dia punya pinjaman dengan rentang 24 kali angsur atau 2 tahun, ya berarti provisi itu akan diklaim selama pinjaman tersebut berjalan. Tidak di apa namanya? Diklaim sebagai pendapatan pas pinjaman tersebut cair kan biasanya gitu ya. Pinjaman itu cair dengan udah dipotong dengan potongannya tapi langsung diklaim ke
jasa gitu sebagai pendapatan. Kalau ini enggak, nanti dia akan dititipkan dulu di akun aset dan diklaim bertahap ke pendapatan gitu. Nah, jadilah yang seperti di bawah ini ya, provisi sama admin. Mungkin di sini untuk settingannya aku coba edit ya, karena kas penampungnya tadi masih salah kamar nih untuk si akunnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan sudah di apa namanya? Di setting ya untuk si administrasinya. Lalu bagaimana untuk skema pinjamannya gitu. Di sini kita untuk pengajuan nanti tetap ada di core system gitu ya, yang mana di sini kita tinggal proses aja gitu ya, atas nama siapa yang akan mau kita proses. Terus habis itu pengajuannya berapa gitu ya, produknya apa, misalnya di sini flat misalnya. Ehm, Nah, di sini kan dia masih jadi pinjaman baru gitu ya, pengajuan pinjaman baru. Cuman persetujuannya yang biasanya dilakukan edit di sini, lalu ke modul paling bawah gitu ya, persetujuan pinjaman. Nah, modul ini kita akan geser nih. Oh, nah analisanya di sini kayaknya masih salah. Masih ada bekas sebelumnya. Oke, 10 juta. Nah, di sini akan pindah ke pengaturan pinjaman apa namanya pengajuan pinjaman yang ada di modul SAKEP. Jadi persetujuannya nanti akan diproses di modul SAKEP kayak gitu. Nah, di sini misalnya oke, nilai apa namanya pinjamannya sudah benar, provisinya sudah benar, admin dan jangka waktu, lalu habis itu disimpan. Oh iya. Nah, di sini kan apa namanya proses persetujuan ya, nanti akan ada SPP-SPK yang secara otomatis dibuat gitu ya, lalu disimpan, simpan 2 kali. Nah, ini kan pinjaman sudah disetujui. Nah, biasanya itu ada proses yang namanya buka rekening gitu ya. Mungkin pas lagi di pembahasan perihal unit simpan pinjam di hari Rabu ya, itu ada proses buka rekening. Nah, kalau di Sakepe ini buka rekeningnya dia otomatis kayak gitu. Kita tinggal langsung pencairan saja. Di sini cari nomor anggota atau nama anggotanya gitu ya. Nah, dia sudah dibukakan untuk si apa rekeningnya dan bisa dilakukan pencairan kayak gitu. Nah, kita cek nih untuk si berarti kan jurnalnya. Nah, di sini kan muncul ya apa namanya dari piutang umum terhadap kas penampung dikurangi provisi, kas penampung teller. Jadi uang yang keluar dari kas teller ya 9.600.000, yaitu 10 juta dikurangi 400.
Jadi kas penampung ini fungsinya buat apa? Buat alat bantu. Jurnal aslinya mah itu piutang umum terhadap apa namanya piutang anggota provisi terhadap casteller. Jurnalnya itu aslinya. Di sisi debit piutang umum, di sisi kreditnya adalah casteller dan piutang anggota provisi sisi aset. Nah, akan tetapi karena di sistem ini harus membuat jurnal masing-masing, berarti kan harus ada alat bantu yang mana itu kita buat kas penampung sebagai alat bantunya seperti itu. Tapi endingnya jurnalnya tetap sama 10 juta terhadap 9.600.000 sama 400 gitu. Dan totalnya tetap 10 juta kan ya. Oke, nah kita lanjut ke skema yang mana tadi ada accrue gitu ya, ada pengecekan apa namanya akrualnya serta bagaimana sih kalau misalnya yang kita accrue itu dia nggak dibayar gitu loh. Nah, di sini di modul transaksi selain ada apa namanya pencairan dan angsuran gitu ya, di sini ada pengisian jasa, pengecekan bunga akrual sama end of month. Nah, di sini coba kita cek dulu ya bagian end of month-nya. Kan bulan 7 ya. Apakah berarti kan ke arahnya nanti ke bulan Agustus. Apakah yang bulan Agustus produk flat tersebut sudah ada yang proses end of month atau enggak, namanya kan aplikasi pelatihan ya. Pasti ada. Nah, di sini muncul data bulan Agustus sudah diproses. Berarti kan kita cek nih pengecekan apa namanya bunga akrualnya yang per bulan Agustus gitu untuk produk flat. Nah, di sini ada dua pinjaman atas nama Eko dan Fajar gitu ya, yang mana di sini yang di accrue-nya adalah apa namanya 208.325 dari 250 total jasanya. Kenapa sih yang diakui sama total jasanya berbeda? Karena ini dari rentang. Berarti atas nama Eko ini dia punya pinjaman yang mungkin tanggalnya sampai akhir bulan tanggal 31 Juli itu rentang jasanya yang harus diklaim segini gitu ya. Mungkin ini 24 hari atau 23 hari gitu ya. Begitupun yang atas Pajar. Kenapa sih yang Pajar kok kecil gitu ya 26 dari 100? Karena mungkin emang jaraknya sudah dekat dari pengajuan atau mungkin si nilai jatuh tempo tahun apa bulan Julinya menuju tanggal 31 Juli itu dekat gitu. Jadi kan ya transaksi sebelumnya menuju tanggal 31 Julinya dekat gitu ya. Nanti pada saat anggota tersebut bayar di bulan Agustus, karena kan ini adalah klaim bulan Agustus ya, nanti akan muncul nih di sini jasa akrualnya. Nah, mungkin di sini aku coba yang satunya dilunasi sampai sesuai jasanya, yang satunya enggak gitu ya. Eko dan Fajar. Nah, di sini kan ya atas nama Eko dia jasanya misalnya ternyata dia bayar cuman pokoknya 1 juta misalnya ya. Jasanya tuh dia bayar cuma 200 gitu. Mungkin dia punya uangnya baru 1.200.000 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kembali lagi karena tadi tanggalnya itu adalah transaksi bulan Agustus gitu ya. Kita harus geser dulu nih tanggalnya gitu. Kenapa sih kok bisa tanggal maju? Karena ini adalah aplikasi simulasi ya. Kalau realnya nanti itu tidak boleh transaksi tanggal maju kayak gitu. Nah, ini coba kita angsur. Nah, kita cek lagi nih pengecekan bunga akrual. Nah, dia akan seperti ini. Jadi masih ada sisa 8.000 sekian
yang tadinya sudah di-accrue atau diakui tapi belum dibayar. Nah, misalnya ternyata ya kalau lunas gitu ya, kita coba yang atas nama Fajar kita lunasi. Bagaimana sih di sistem menampilkan kalau pinjaman tersebut belum apa sudah dibayar secara lunas. Kalau tadi kan dibayar tapi kurang bayar kayak gitu. Nah, yang ini ya. Nah, ini misalnya kita coba ke bulan Agustus tanggal 13. Kita angsur full nih ya kalau yang ini. Terus nama Fajar, oke, angsur. Nah, nanti akan masuk ke pengecekan bunga akrualnya. Pas kita pilih flat, nah per 31 Agustus, nah yang akan muncul hanya cuman yang Eko gitu ya. Yang Fajar dia akan masuk ke yang sudah bayar kayak gitu. Dan yang sudah bayar, nah ini yang sudah bayar gitu. Jadi dia akan masuk yang sudah bayar. Nah, berarti kan yang apa namanya? Si yang belum bayar kan itu berarti diproses buat koreksi atau rollback gitu ya. Yang mana ya harus dia lepas klaim nih gitu. Akan tetapi kita coba cek dulu apakah pinjaman tersebut ada penyisihan jasanya. Nah, di sini apa namanya skema jasa itu digunakan gitu ya. Nah, berarti kan tanggalnya akhir bulan Agustus, di sininya pilihnya bulan Agustus, produknya flat gitu, review. Nah, di sini ternyata ada potongan jasa dari uang yang dibayarkan atau jasa yang dibayarkan dilakukan apa namanya? Penyisihan dari jasa tersebut sebesar 10%. Jadilah dapat 30% dari dua pembayaran tersebut. Nah, ini baru nih nanti bisa diproses pada saat tanggal tersebut. Nah, ini belum bisa diposting karena bukan di tanggalnya gitu ya. Seperti itu. Itu untuk si transaksi apa namanya pengecekan end of month, habis itu buka akrual dan penyisihannya. Baru pas penyisihan ini udah diproses, baru kita melakukan si rollback tadi gitu ya. Nah, mungkin kita coba cek jurnalnya seperti apa. Nah, ini dua transaksi tadi ya. Jadi ada perbedaan nih kok. Yang Fajar tuh dia ada 3 transaksi. Tapi kalau yang Eko dia dua. Nah, dua ini dia hanya casteller terhadap pendapatan bunga diterima di muka yang tadi diklaim. Tapi kalau yang atas gitu ya, Fajar dia ada 3. Mengklaim piutangnya, mengklaim pendapatan bunga yang akan diterima beserta jasa sisanya. Karena kan ya tadi jasanya 100.000 kan ya. Nggak mungkin dong karena ada accrue 26.664 jadi jasanya turun. Enggak, tetap jadinya 100.000 gitu ya. Sisanya ya masuk ke jasa umum ya seperti biasa gitu. Yang skema cash basis. Cuman jadi jurnalnya begini. Jadi ada 3 jurnal gitu ya. Kas Kalau dibikin jurnal rekap ya berarti kan casteller terhadap pendapatan bunga diterima di muka, piutang umum, dan jasa piutang umum gitu. Lalu berarti jasanya cuma dapat 73.336 dong. 26-nya kan tadi ngeklaim. Ya nggak gitu, tetap 100 gitu ya. Karena 26.664-nya itu udah diklaim duluan pada saat melakukan end of month gitu ya. Makanya ada di pendapatan bunga diterima di muka. Nah, pendapatan bunga diterima di muka ini kan nanti jurnalnya pas end of month itu akan terhadap jasa piutang umum. Jadi 26.000 ini udah
diakui duluan jasanya. Cuman pas nanti dibayar, klaimnya yang di sisi aset hilang, dienolin gitu. Endingnya itu si 100.000 ya 26.664 ini akan bertemu sama 73 6 rupiah ini gitu, yang menjadi 100.000. Endingnya tetap di jasanya adalah 100.000. Cuman bedanya tadi diklaim di awal bulan sama pas dibayar gitu. Jadi ada dua klaim jasa lah gitu kalau di Sakepe. Yang secara cash basis yang di bawah, secara accrual basis yang di atas. Gitu sih. Mudah-mudahan cukup dipahami ya skema accountingnya gitu ya. Karena emang itu yang diatur di si Sakepe. Nah, terakhir kita akan membahas perihal CKPN gitu ya. CKPN ini dibagi menjadi dua gitu ya. CKPN tuh ada CKPN kolektif atau untuk pinjaman-pinjaman kecil gitu ya. Biasanya digunakan untuk pinjaman-pinjaman kecil dan CKPN individu untuk pinjaman-pinjaman besar. Kayak mungkin lebih dari 100 juta atau 500 juta dan lain sebagainya. Yang mana itu harus dicadangkan untuk satu rekening. Itu aja. Karena mungkin ya pinjaman anggota tersebut sangat besar. Kalau untuk kolektif seperti apa gitu ya. Nah, ini tinggal diklik tambah saja gitu ya. Nanti habis itu melakukan perhitungan CKPN, dipilih tahunnya, habis itu hitung. Sudah, seperti ini saja gitu ya. Acuannya dia akan menjadi dari arus kas atau net flow, yang mana akan melihat ke 2 tahun sampai 3 tahun ke belakang ya, karena data pelatihan ya, data 3 tahun ke belakangnya sangat sedikit kayak gitu. Lalu di sini ada LGD expected recoveries, yang mana suatu indikator pada saat si piutang tersebut tak tertagih dan itu bagaimana di si Sak EP ini mengatur. Nah, pada saat ada piutang tak tertagih, itu harus dimasukin ke LGD expected recovery sama collateral shortfall untuk jadi indikator si CKPN. Yang pertama, yang LGD expected recoveries ini adalah suatu LGD yang mana di sana itu mengatur perihal adalah kemungkinan-kemungkinan pinjaman tersebut bisa di recovery atau diperbaiki gitu ya. Nah, kalau collateral shortfall itu bagaimana suatu piutang yang tak tertagih tersebut bisa di recovery oleh agunannya. Tapi keduanya ini harus diisi. Misalnya ada pinjaman dengan rekening A, dia akhirnya ditutup gitu ya. Nah, di expected recovery dia harus diisi, di input, di collateral shortfall pun dia harus di input. Jadi di kedua-duanya itu harus ada gitu ya. Nah, dari 3 indikator itu baru muncullah si CKPN yang harus dicadangkan. Nah, ini masih nol gitu. Nah, untuk yang individu, nah ini kalau ini karena contoh ya, jadi nilai-nilainya masih pada kecil-kecil karena ya di data pelatihan kecil. Cuman kalau misalnya ini itu untuk pinjaman-pinjaman yang besar gitu ya, yang mana nilainya emang harus dicadangkan gitu. Kalau enggak ya apa namanya? Nah, di sini ya ini kan 100 juta nih misalnya. Ini pinjaman besar nih, nggak masa disatukan sama pinjaman-pinjaman kecil si CKPN-nya supaya dipisahkan dari yang kolektif tadi, ditambahkanlah di sini kayak gitu. Berarti kan ini pinjaman besar nih PUF 6 ini gitu. Nah, kita lanjut ke dua indikator tadi LGD expected recovery sama apa namanya collateral shortfall. Nah, ini acuannya nomor rekening, kapan rekening tersebut ditutup, saldonya, suku bunganya kayak gitu. Jadi nanti kayak gini ya, rekening A saldonya kapan, apa saldonya berapa, tahunnya ditutup kapan, suku bunganya berapa. Nah, kalau misalnya ternyata si saldo apa rekening A ini pengen di recovery. Nah, contoh di bawah ini, dia pernah ada recovery di tahun 2017 sebesar 2 juta, di tahun 2019
sebesar 50 juta kan gitu. Jadi kan berarti kalau misalnya ternyata di 2025 ini dia ada recovery lagi gitu ya. Sebesar berapa? Misalnya udah di jurnal nih di core sistemnya. Habis itu jurnal tersebut diinput lah angkanya di sini. Ternyata dia mengrecovery si pinjaman tersebut 20 juta ya berarti kita simpan. Kayak gitu. Jadi ada riwayatnya. Nilai tersebut udah di recover berapa kali gitu ya. Dari sini nilai pinjaman. Nah, kalau collateral shortfall contohnya di sini rekening A yang 100 juta ini gitu ya. Jadi apa namanya tahun hapusnya tahun 2020 saldonya si suku bunganya 15 gitu ya. Nah, ini kan sama ya, norek saldo tahun terus nilai suku bunga. Nah, tetapi di sini ada acuan agunan. Nah, agunannya sini mobil misalnya atau rumah, nilai agunannya berapa, kapan dieksekusi atau misalnya ternyata rumah tersebut dijual atau dilelang dan lain sebagainya, dieksekusinya kapan, ternyata nilai eksekusinya lebih gede nih daripada nilai agunannya. Berarti kan apa namanya ini sangat menutupi kayak gitu. Tapi kan emang harus dikembalikan kan ya nilainya gitu. Atau emang kalau ditarik barangnya sebagai barangnya koperasi ya berarti kan udah haknya koperasi. Berarti kan 50 jutanya kan pendapatan kan gitu. Berarti kan menutupi nih ya si apa dari nilai agunan. Tapi apakah nilai eksekusi ini menutupi nilai saldo? Kan belum tentu. Kayak gitu. Nah, pada saat nilai ini dibandingkan dengan nilai eksekusi memunculkan nilai ini. Kayak gitu. Begitupun sih apa namanya? Saldo ini 100 juta dibandingkan dengan nilai eksekusi munculkan nilai apa NPV-nya gitu ya dan LGD-nya jadi di angka 32%. Nilai yang tidak tercover dari agunan tuh 32%. Gambaran mudahnya gitulah ya. Jadi dari dua rekening ini itu 32% tidak tercover dan menjadi ya kerugian kan gitu. Paling seperti itu untuk apa namanya? Modul si Sakepe ya. Nah, fiturnya di mana ya nanti di sini di dashboard ada fitur Sakepe. Pas masuk kita akan masuk ke standar akuntansi entitas private si modul yang tadi. Itu ya. Mungkin aku kembalikan lagi ke Mas Firman ya karena mungkin aku terlalu bersemangat gitu ya bercerita di sini nggak sangka ternyata udah di jam 3 nih aku udah menemani teman-teman 1,5 jam ternyata ya. Padahal aku dapat waktu dari tim workshop Sakti Center ini 1 jam gitu. Ternyata lewat setengah jam nggak apa-apa ya gitu. Tapi mudah-mudahan yang aku sampaikan tersampaikan gitu ya, tergambarkan modul-modul Sakepe itu seperti apa. Terus bagaimana sih implementasi Sakepe di koperasi itu dan di fit apa lebih tepatnya di sistem aplikasi Sakti itu seperti apa kayak gitu. Oke, terima kasih ya. Aku kembalikan lagi ke Mas Firman. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Rehan untuk penyampaian materi aplikasi atau modul SAKEP ya di hari ini. Semoga untuk materi hari ini ya itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian sambil menambah wawasan juga terkait eh, pelaporan di SAKP ini. Nah, apabila mungkin dari Bapak Ibu sekalian ini ada pertanyaan atau ada bagian yang bingung gitu ya, itu bisa ditanyakan di sesi tanya jawab sekarang ya. Ini Mas Rehannya masih ada gitu. Boleh bisa di raise hand saja atau dituliskan di kolom chat Zoom-nya ya, Bapak Ibu. Kita tunggu untuk pertanyaannya. Ya, mungkin ini lebih ke apa namanya forum diskusi aja ya teman-teman ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah apa namanya ya kalau buat bertanya gitu kan ya, namanya juga kita sama-sama belajar gitu. Jadi didiskusikan aja. Mungkin ternyata yang nanti kita diskusikan itu, oh aku pun ada di sisi accountingnya ada yang masih kurang atau apa ya nggak apa-apa gitu ya bisa di apa ingatkan saya oh Mas Rehan ini kayaknya masih kurang nih di bagian sini gitu itu pun
nggak ada masalah gitu ya, karena di sini kita namanya workshop ya, jadi kan forum terbuka saja gitu. Gimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa on mic atau mungkin resen atau chat Zoom, Ya, bebas itu. boleh ya Bapak Ibu sekalian, ini kita diskusi saja ya apabila ada mungkin dari penjelasannya yang kurang jelas atau mungkin terlalu cepat gitu ya, itu bisa didiskusikan di sini. Nah, ini dari Pak Abdul ya, cukup Kak, ya. Maksudnya cukup pusing ya. Mungkin untuk pertama gitu ya, itu pasti pusing ya gitu untuk menyerap apa yang Mas Rehan tadi sampaikan gitu. Kalau pertama pasti pusing mungkin. Mungkin dari Mas Rehan gitu ada saran gitu biar gak pusing saat mempelajari modul SAK-EP ini. Ya mungkin kalau untuk saran gitu ya dari gimana teman-teman koperasi untuk memahami awal si SAKP, mungkin pasti dinas pun akan memberikan kayak apa namanya, gambaran-gambaran awal ya untuk si apa namanya si SAKP ini gitu. Kemana nantinya gitu teman-teman di koperasi bisa jadi acuan di sana gitu, atau mungkin kalau yang koperasi kredit biasanya Inkopdit itu akan memberikan gitu ya si indikator-indikator awal yang mana untuk memahami sisa KP, atau mungkin bisa juga ya tadi langsung aja berkunjung ke apa IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia, di sana di webnya gitu ya. Mungkin download langsung si SAKP-nya, dipelajarinya mungkin bertahap, jangan langsung apa namanya pengen langsung beres gitu ya. Atau ya bisa juga dari yang rangkuman kami yang tadi gitu. Kalau untuk gambaran kecilnya itu masih gambaran sempit ya gitu ya. Karena kan namanya juga rangkuman kayak gitu. Ini masih pada pusing ya. Jadi juga ini masih pusing. Betul, ini Ya memang harus pasti nggak akan bisa instan Mbak. harus banyak berlatih ya, Mas. Mungkin dari Mbak Iva mungkin ada pertanyaan atau dari Pak Samsudin ini dari KDMP Samudra Jaya. Boleh ya apabila ada pertanyaan gitu ke Mas Rehan, mumpung Mas Rehannya masih ada di sini sebelum eh, nanti diakhiri untuk sesinya. Boleh, ada mungkin dari Pak Faik ini, lalu tadi dari Pak Abdul masih pusingnya. Boleh ya apabila ada pertanyaan terkait modul SAKEP ini. Oke, mungkin kalau misalnya apa namanya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut nanti ya, itu bisa nanti ngubungi tim SKK saja gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan gitu, bagaimana si fitur dan lain sebagainya. Yang mana mungkin nanti akan kami jelaskan di sana gitu ya, mungkin via telepon atau mungkin via chat gitu ya. Ya kalau ternyata emang benar-benar teman-teman koperasi ingin transisi gitu ya dari apa namanya, mungkin dulunya di aplikasi lama atau mungkin masih menggunakan Excel yang lama gitu ya, pengen digitalisasi bersama Sakti, ya bisa nanti hubungi tim SKK saja gitu ya. Bagaimana sih transisinya gitu? Nanti pasti akan kami agendakan, karena sebuah aplikasi nggak mungkin ya nggak ada proses pelatihan terlebih dahulu cara penggunaannya. Pasti di sana akan dilakukan pelatihan, habis itu nanti
proses pendampingan bagaimana sampai teman-teman bisa running kayak gitu. Kalau sudah running kan berarti kan sukses tuh pendampingannya kayak gitu. Mungkin kalau sudah dicukupkan bisa dilanjut ke agenda selanjutnya saja sih Mas Firman gitu. Ya, baik. Mungkin ini gak ada pertanyaan ya karena masih pada pusing gitu untuk eh, prakteknya lalu teori-teorinya gitu ya. Nah, ini mungkin dari tim kami yang dari Mas Rama ini ada yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Waktu dan tempat boleh ya Mas Rama dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman dan Mas Rehan ya. Saya izin share screen ya. Oke, sip. Ya, boleh Mas Rama. Sudah kelihatan Mas? Ini masih muka Mas Rama ini. Nah, sudah terlihat sekarang. Udah ya. Oke. Sorry, sorry. Mau bentar deh. Bentar. Nah, sambil menunggu Mas Rama mungkin ya Bapak Ibu bisa kunjungi sosial media kami ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengunjungi sosial media kami nanti akan mendapat info menarik terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Sakti atau juga informasi menarik tentang produk layanan dari tim Sakti. Bapak Ibu bisa mengakses Instagram, Facebook, YouTube dengan nama akun itu di sakti.center. Nah, ini sudah tampil kembali ya Mas Ramanya. Boleh ya dilanjut Mas Rama. Ya, udah kelihatan lengkap ya. Sudah kelihatan kan, Bayu? Oke, siap. Ya, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Ya, eh, gimana Bapak Ibu? Cukup pusing ya dengan materi dari Mas Rehan ya. Oke, saya ingin mempresentasikan terkait dengan paket implementasi Sakti. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga belum kenal ya. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Rama Fatur Rahman dari tim bisnis di PT SKK ya, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo selaku penyedia layanan Sakti-Link. Ya, di kesempatan ini saya ingin memaparkan terkait dengan paket implementasi platform Sakti ya, solusi digital untuk operasi yang lebih mudah dan aman ya. Mungkin Bapak Ibu sudah penasaran ataupun sebelumnya juga sudah pernah dijelaskan ya pada hari Rabu oleh Mas Dias. Izin saya reminder kembali untuk terkait dengan biaya implementasi apa saja yang ada di Sakti Link ini sendiri. Oke, yang pertama yaitu starter package ya atau paket rintisan untuk koperasi-koperasi baru ya, terutama di sini koperasi-koperasi merah putih ya, KDMP ataupun KKMP, kami memiliki paket rintisan. Di paket rintisan ini untuk kriterianya itu yang keanggotaannya masih di bawah 250 dengan aset di bawah 1 miliar. Nah, apa saja beneficial yang bisa didapat dengan apa namanya menerapkan starter package ini untuk koperasi Bapak Ibu? Yang pertama adalah pelatihan user selama 2 hari dan bisa dilakukan berulang. Yang kedua yaitu setup platform Sakti. Yang ketiga sertifikat workshop. Yang keempat buku panduan. Yang kelima support online selama 1 tahun, baik WhatsApp maupun Zoom. Kemudian landing page webhook ID selama 1 tahun. Untuk di paket rintisan ini ada biaya bulanannya dan biaya implementasinya. Biaya implementasinya itu sekali bayar yaitu di 3 juta. Nah, untuk biaya bulanan yaitu di 200.000 dan 350.000. 200.000 untuk yang koperasi yang di bawah 100 orang, 100 anggota.
Kemudian jika keanggotaannya 100 sampai 250, biaya bulanannya adalah 350.000. Saktiling ini maksimal di 250 anggota. Dan juga sudah include paket EKYC ya untuk memverifikasi anggota-anggota baru yang mendaftar melalui aplikasi sebanyak 20 kali di tiap bulannya. Nah, berikutnya adalah koperasi yang sudah running ya, sudah mulai berkembang ya, growth pack ya, yaitu paket tumbuh. Biaya implementasi pembayaran selama 1 kali yaitu 5 juta dan biaya bulanannya di 500.000. Untuk koperasi paket tumbuh ini kriterianya antara 250 sampai 500 anggota. Nah, jika koperasinya itu di atas 250.000, maka perkelebihannya itu dikenakan charge itu yaitu 5.000 per anggota per bulan. Contoh misalkan koperasi Bapak Ibu di 300 anggota. Nah, di 300 anggota ini maka 50-nya itu dikali 5.000. Seperti itu. Jadi bukan 300-nya dikali 5.000, tapi 50-nya yang dikali 5.000 dari 300 itu. Seperti itu. Juga sudah include EKYC sebanyak 20 kali. Untuk paket tumbuh ini memang untuk koperasi-koperasi yang sudah eksis ya, sudah mulai berkembang. Dan juga kenapa biayanya lebih mahal, karena di sini juga ada biaya migrasi data ya. Karena biasanya untuk memindahkan data-data dari pembukuan lama ke aplikasi dan platform online Sakti Online dan Saktiling itu sendiri. Nah, oke, berikutnya yaitu paket pengembangan ya. Bagi koperasi yang sudah semakin berkembang dengan keanggotaannya itu di 500 sampai 1.000 anggota, maka untuk paket yang tersedia yaitu di paket pengembangan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini agak bingung ya, kenapa di semakin banyak anggota itu maka semakin mahal terkait dengan implementasi dan bulanannya. Ya, karena ini terkait dengan storage ya, kapasitas dari aplikasi itu sendiri. Semakin banyak jumlah anggota, otomatis juga kapasitas storage-nya juga harus lebih besar. Nah, untuk fasilitas atau beneficial masih sama. Untuk biaya bulanannya itu di 750.000 dan paket implementasinya itu di 8 juta. Nah, Saktiling ini maksimal di 400, jika lebih dari 400 maka perkelebihannya itu dikenakan biaya di 5.000. Nah, oke. Berikutnya yaitu bisnis pack atau paket bisnis. Paket bisnis ini dikenakan biaya sebesar implementasinya di 10 juta dengan biaya bulanan di 1 juta rupiah. Nah, untuk paket bisnis ini kriterianya di 1.000 sampai 2.000 anggota. Nah, untuk beneficialnya masih sama ya, tinggal memang dari segi kapasitas jumlah anggotanya yang lebih banyak. Kemudian ada paket custom. Nah, paket custom ini untuk koperasi yang sangat besar ya. Biasanya itu untuk CU, untuk KSP-KSP besar yang anggotanya bisa sampai ribuan, puluhan ribu ya, bahkan ada yang sampai ratusan ribu ya. Ini untuk paket custom ini bisa langsung komunikasi melalui kontak Mas Dias dan saya di 087763644626 untuk detail terkait dengan penawaran resmi dari paket custom ini. Nah, untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta di workshop kali ini, kami memiliki bonus ya untuk koperasi yang mendaftar dan bermitra dengan kami sebelum tanggal 5 Agustus. Yaitu yang pertama, free paket layanan Saktiling, layanan apps dan cloud server selama 2 bulan itu free. Kemudian free 1 unit printer mini Bluetooth. Dan yang ketiga, free buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Untuk link pendaftarannya ada tertera di sini di https://
www.id/ass-sakti ya untuk melakukan proses assessment profile koperasi. Demikian yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Firman ya terkait ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dan apabila masih ada yang dibingungkan bisa langsung bertanya di sini. Baik, silakan Mas Firman. Oke, terima kasih ya Mas untuk penyampaian dari paket-paket yang ada di aplikasi Sakti atau di PT Sakti ya. Nah, ini ada yang bertanya nih terlebih dahulu dari Pak Abdul dari Oke, KDMP Tambun. Nah, ya, pertanyaannya kalau untuk biaya paket yang bayar koperasi tapi untuk anggota berarti anggota yang bayar ya Kak. oke, ya. Untuk pembayaran sendiri ya baik biaya implementasi ataupun biaya bulanan itu dari koperasinya yang dikenakan biayanya gitu. Jadi kalau misalkan kalau ada kebijakan koperasi yang membebankan untuk tiap anggota membayar, berarti anggota itu bayar ke koperasi, baru nanti dari koperasi membayar ke Sakti. Mungkin seperti itu ya, disesuaikan dengan kebijakan dari koperasinya. Tapi kalau untuk hubungan mitra antara koperasi dengan Sakti, maka pembiayaan ini kami dengan koperasinya. Seperti itu, Pak Abdul. Baik, terima kasih ya. Ya, jadi begitu ya Pak Abdul untuk biayanya ini ditanggungan ke koperasi ya untuk anggota atau dari koperasinya juga. Nah, mungkin dari yang lain mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu mungkin ke Mas Rama di sini. Jadi untuk paketnya ya yang tadi itu di asesmennya disampai tanggal 5 Agustus ya Mas Rama itu Iya, betul. lumayan ya benefitnya itu ada printer Bluetooth lalu eh, Free cloud 2 free bulan. cloud 2 bulan ya Bapak Ibu itu lumayan sekali ya untuk perkembangan digitalisasi koperasi Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik gitu untuk bermitra dengan Sakti itu boleh ya dihubungi untuk tim marketing kami. Nanti kita atau bisa diisi link asesmennya gitu. Itu karena lumayan ya untuk gratisannya atau promonya juga itu lumayan sekali. Ini hanya berlaku sampai tanggal 5 Iya, Agustus. Nah, betul. Ya, Mas Firman, kebetulan kan di sini kebanyakan koperasi merah putih ya. Nah, wah, kita memang ada penawaran khusus yaitu di starter package di paket rintisan. Ya, wah, di paket rintisan ini biaya implementasinya murah di 3 juta. Kemudian dari sisi bulanannya juga ringan di 200.000 sampai di 350.000. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan insight mungkin ya kepada teman-teman koperasi yang masih baru merintis. Kalau kalau terkait dengan biaya bulanan, sebenarnya itu kan kita di Sakti ini ada produk digital ya, seperti pulsa, kemudian seperti eh, paket listrik, ya, kemudian PDAM. Nah, Bapak Ibu, koperasi itu bisa mendapatkan selisih dari antara nilai modal dan nilai jual dari si produknya itu. Misalkan pulsa dari harga 10.000 dijual 12.000, maka mungkin ya bisa dapat 1.000 sampai 2.000 ya, apa namanya, selisihnya atau marginnya. Nah, maka kalau diakumulasi misalkan anggota itu punya anggota di 100 orang misalkan. Nah, dalam 100 orang ini melakukan transaksi pulsa ya selama 1 kali misalkan, atau misalkan 2 kali deh dengan margin 2.000. Maka sebenarnya biaya bulanannya udah nutup untuk itu. Jadi sebenarnya untuk digitalisasi ini juga termasuk investasi yang menjanjikan. Kenapa? Karena ada produk-produk digital yang bisa dimaksimalkan oleh koperasi-koperasi merah putih ini, sehingga tidak menjadi berat untuk koperasi seperti itu. Paling
di biaya paket rintisannya aja, di implementasinya saja di 3 juta ini. Dan sebenarnya ini 3 juta ini bisa balik modal kalau Bapak Ibu memaksimalkan produk digital tadi. Misalkan eh, ada 100 anggota ya. Kemudian di 100 anggota ini dia melakukan transaksi produk digital kayak listrik, kemudian PDAM dan lain-lain dengan misalkan marginnya itu di sekitar 10 sampai 20 ribu satu orang ya. Tinggal dikali 100 orang dikali dengan margin tadi. Misalkan marginnya itu 10 ribu atau bahkan 20 ribu. Kan itu udah ketahuan sebulan itu bisa cuan di 1 sampai 2 juta. Nah, sebenarnya itu sangat nutup untuk eh, apa namanya balik modalnya si paket rintisan ini yang 3 juta ini. Nah, tinggal Bapak Ibu bikin program kayak misalkan kalau anggota mau membeli pulsa di aplikasi Sakti, maka nanti akan mendapatkan voucher-voucher tertentu gitu atau mendapatkan lucky draw atau undian. Jadi membuat mereka itu terstimulus untuk membeli apa paket-paket pulsa, kemudian ya PPOB lain, produk digital lain kayak PDAM dan listrik itu belinya di aplikasi Sakti. Nah, jadi seperti itu strateginya seperti itu. Ya, Mas Firman ya. Atau mungkin Bapak Ibu eh, punya ide-ide lain gitu ya. Sebenarnya dengan biaya 3 juta ini dan biaya bulanan segini, sebenarnya dalam kurun waktu beberapa bulan juga udah balik lah gitu. Gitu Mas Firman. Nah, nah, jadi untuk eh, Koperasi Desa Merah Putih ini jadi lumayan terbantu ya seharusnya untuk Betul ya. implementasi aplikasi Sakti ini ya. Di sisi lain, koperasinya menjadi digital dan di sisi lain juga dari koperasinya itu bisa melakukan penjualan pulsa atau produk digital ya, Mas. Ya, betul. Nah, Jadi benefitnya berkali-kali lipat gitu. ya mantap. Oke, siap. Terima kasih ya Mas untuk Oke, siap. penyampaiannya. Nanti mungkin apabila ada yang tertarik gitu bermitra dengan kami, boleh dihubungi untuk Mas Ramanya ya. Atau tadi ada yang chat di ruang chat Zoom ya. Ini bisa diinfokan ke grup untuk penawarannya ya gitu, infonya ya. Oke, baik. Nanti kami akan kirimkan penawaran sekaligus juga eh, apa namanya recording video dari ini ya sekaligus nanti. Mungkin Ya. beberapa hari setelah ini kita kami kirimkan. Baik, terima kasih ya Mas Rama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu untuk materinya kita sudah tersampaikan ya dari Mas Rehan tadi. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, dari tim Sakti ini ada kuis terlebih dahulu nih. Nah, untuk kuisnya ini nanti apabila untuk pemenangnya ada hadiah menarik dari tim Sakti. Nah, dari Bapak Ibu sekalian boleh join ya untuk linknya di myquiz.com. Nah, untuk linknya sudah di-share ya di ruang chat Zoom. Untuk kodenya bisa dimasukkan 726870. Boleh ya Bapak Ibu, ini lumayan gitu untuk hadiahnya gitu. Nah, jadi di sini untuk kuis ini kita masih menunggu ya untuk pesertanya. Sini nantinya ada boleh join ya Bapak Ibu untuk kuisnya. Nanti bisa Bapak Ibu mendapatkan hadiah menarik dari tim Sakti. Untuk linknya bisa diakses di kolom chat Zoom-nya. Nah, ini masih satu orang peserta nih dari Pak Abdul Muin. Ayo, Bapak Ibu yang lain boleh ya ikut kuisnya. Lumayan untuk hadiahnya ini
Nanti untuk hadiahnya itu bisa hubungi tim sakti ya. Nah, untuk pemenangnya ini kita hanya eh, mengambil satu pemenang saja. Jadi apabila tadi Bapak Ibu sekalian menyimak ya materi dari Mas Raihan, ini pasti bisa jadi juara satunya gitu. Mungkin yang lainnya dari eh, Mbak Iva Yustiani boleh join juga. Lalu ada Pak Dedi, Pak Faik, lalu ada Pak Samsudin dan Mbak Tia gitu. Boleh ya join. Ini linknya sudah di-share di kolom chat Zoom-nya ya, Bapak Ibu. Ini masih hanya ada satu peserta nih. Hanya, nah ini Syam ini siapa ya? Boleh aku acungkan tangan ini akun atas nama Syam atau ini atas nama Pak Samsudin ini. Nah, jadi untuk cara joinnya bisa diklik untuk linknya, lalu untuk kodenya itu nanti bisa dimasukkan. Nah, ini baru ada 2 peserta nih. Ini kita mulai 2 peserta saja gitu ya. Dari Bapak Ibu yang lain boleh ikut juga ya untuk kuis hari ini di hari kelima workshop Sakti. Boleh yang lainnya dari Mbak Iva, lalu Pak Dedi, lalu dari Mbak Tia, Pak Faik gitu. Tuh boleh join juga ya. Ini ada hadiah menarik apabila menjadi eh, pemenangnya ya. Nah ini Pak Dedi sudah masuk nih. Tinggal dari Mbak Tia, lalu Pak Faik, lalu Mbak Iva. Boleh join Mbak, ini lumayan untuk hadiahnya gitu ya. Nanti hadiahnya bisa hubungi tim kami ya nanti. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, baru kita mulai. Jadi buat eh, Bapak Ibu yang lain boleh ya kita join. Kita mulai di menit 32 ya. 15.32 kita mulai. Ini ada Pak Abdul, terus Syam dan Pak Dedi ini. Ini mbak-mbaknya atau ibu-ibunya nggak mau join sekalian juga tak? Oke, kita mulai aja ya. Mulai ya itu dipilih untuk jawabannya. Nah, ini untuk jawabannya itu pilihan. Ini masih pada belum menjawabnya. Nah, untuk Pak Abdul ini sudah menjawab ini. Lalu untuk Pak Dedi dan Pak Syam ini masih belum bergerak ya. Nah, Pak Abdul naik ke posisi 1. Nah, ini Pak Syam ini masih bingung ya sepertinya ini. Wah, Pak Abdul jawab lagi nih. Ayo Pak Dedi, lalu Pak Syam ini boleh. Wah, ini ya dari Pak Abdul nih yang menangnya ini karena dari Pak Dedinya dan Pak Syam ini belum menjawab satupun ini. Nah, ini masih Pak Abdul nih yang menjawab, yang lainnya belum menjawab ini.
Sepertinya pada gak ngejawab ya, boleh di stop saja kali. Ini dari Pak Dedi dan Pak Syam ini tidak menjawab satupun. Jadi sepertinya ini udah fix ya untuk Pak Abdul ini menjadi pemenangnya ya. Karena untuk pemenangnya itu hanya kami ambil satu saja, satu orang saja. Nah, bagi pemenang bisa menghubungi nomor Mas Dias ya di nomor Sakti Bisdev untuk informasi lebih lanjut mengenai klaim hadiah kuis hari ini. Nah, selanjutnya ya, sini juga kami sudah menyediakan buku tentang perkoperasian berjudul Koperasi Non-Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bapak Ibu sekalian bisa memesan sekarang untuk mendapat harga promo khusus ya, promo Sakti yang berawalnya dari 250.000 menjadi 150.000. Ini diskon eksklusif ya, tambahan 10% khusus untuk peserta workshop atau BBS Sakti. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, bisa diklik untuk link yang ada di kolom chat Zoom untuk melakukan pemesanan bukunya. Ya, baik, Bapak Ibu, mungkin eh, sebelum kita tutup ya, Bapak Ibu diharap untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop pada sesi kali ini ya, karena untuk benefit yang Bapak Ibu dapat nantinya itu berupa sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan. Karena untuk rekaman Zoom ini lumayan berharga gitu ya, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan insight lebih gitu di workshop kali ini apabila mendapatkan video rekaman Zoom-nya. Nah, untuk benefit itu nanti akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 5 hari berturut-turut. Jadi untuk linknya akan dikirimkan di kolom chat Zoom oleh tim kami ya. Nah, jadi tadi untuk pemenangnya ya Bapak Abdul bisa menghubungi tim kami. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara, nah untuk pembagian sertifikat dan rekaman Zoom dan modul materi untuk workshop 5 hari ini nanti akan dikirimkan eh, di minggu depan ya, Bapak Ibu, di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Jadi kita selesaikan untuk kegiatan ini baru dikirimkan untuk sertifikat dan rekaman dan modulnya. Nah, untuk materi kita sudah sampaikan, lalu untuk pertanyaan tadi kita sudah didiskusikan ya. Lalu untuk penawaran implementasi juga atau bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk bermitra dengan kami bisa tadi menghubungi Mas Rama ya. Lalu tadi juga kita sudah melakukan kuis atau games ya itu lebih tepatnya yang dimenangkan oleh Pak Abdul ya. Nah, kita gak terasa ya dari 13.15 sampai sekarang 15.38 kita berbincang di workshop kali ini ya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan partisipannya di hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini atau workshop hari ini, dan selanjutnya bisa langsung hubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev di 087753544626. Mungkin sekian saja dari kami dan seluruh tim yang bertugas di hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti dan selamat tinggal.